Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Selasa 6 Februari 2024 bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi. Pastinya politainment yang warnai pemilu 2024 itu bakal kita obrolin pagi ini. Apa yang ingin pemilih ketahui dari para calon pemimpin yang menjadi peserta pemilu 2024? Apakah soal program diusungnya atau soal pribadinya? Sebagian media lebih memilih menulis artikel pemilu dengan unsur hiburan dan kehidupan pribadi tokoh politik. Fenomena ini disebut sebagai political entertainment atau disingkat politainment. Remo TV, sebuah lembaga studi dan pemantau media pada Desember 2023 melakukan pemantauan mengenai pemberitaan pemilu 2024. Harapannya bisa meningkatkan literasi publik dalam rangka memilah mana berita berkualitas dan mana yang termasuk politainment. Pasalnya, menurut peneliti senior Remo TV, Rahmat Heikel, politainment pada pemilu bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam memilih calon pemimpin. Nah, bagaimana hasil pantauan soal politainment dan bagaimana trennya? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Kita ke komentar @vicxx. My honest opinion tentang pemilu tahun ini, aku bodo amat sih sama paslon pilihan kalian, karena itu ya personal preference. Aku akan milih paslon yang kebijakannya rasional dan bukan yang kebanyakan gimmick politik, karena aku gak butuh sama sekali gimmick politik. Lalu komentar @stayxx. Sekarang lebih laku gimmick politik sih, mulai gimmick gemoy, selepet, penguin yang diincer dari gimmick tersebut ya cuman anak muda yang FOMO. Lihat si A, milih si Z. Terus ikut juga milih si B, milih si Z karena gimmicknya. Lanjut ke @rexx. Mayoritas masyarakat kebanyakan memang suka hal-hal demikian sih. Gimmick gratisan dan politisi pandai memanfaatkan itu. Akan marak terus nih sampai pemilu kelar. Lalu @bamxx. Janganlah melihat sebelah mata, lihat gagasan yang udah disampaikan aja. Jangan cuma ngelihat gimmick. Ke komentar @abxx. Generasi penerus bangsa ini yang kelak akan meneruskan merawat negara ini. Kalau oleh senior-senior dalam berpolitik dicekoki dengan hal-hal yang gak mengedukasi positif, seperti hanya main framing, gimmick, dan tipu daya, ya bahaya, bisa hancur negara ini ke depannya. @inxx. Rakyat harus pintar nih ngeliat gagasan para kontestan yang masuk akal dan realistis. Jangan gagasan ngibul atau gak realistis, bombastis, gak bisa direalisasikan, cuman ngasih angin surga aja. Dan terakhir komentar @usxx. Masyarakat butuh gagasan yang terrealisasi untuk mensejahterakan rakyat menengah ke bawah. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. For your information, politainment adalah perpaduan antara politics dan entertainment atau politik yang menghibur. Singkatan kata para kandidat atau politisi lebih banyak menampilkan hiburan, bukan substansi apa yang dikampanyekan. Ini yang perlu diwaspadai oleh para pemilih pemula dan pemuda. Terlebih media-media massa saat ini cenderung menyoroti gaya atau reaksi kandidat, bukan substansi kampanye atau debat. Asisten peneliti Remo TV, Raihan Lutfi, mengungkapkan adanya fenomena gimmick-gimmick politik dan sisi personal calon pemimpin bangsa lebih disorot ketimbang gagasan dan program apa yang dimiliki setiap paslon. Dari hasil studi literasi saya menemukan ada dua gitu ya. Jadi ketika sesuatu berita dikatakan politainment atau tidak itu ada dua. Ketika dia lebih fokus terhadap kehidupan pribadi dari politikus, dan ketika dia lebih fokus ketika melihat politik itu hanya sebagai permainan atau sebagai sebuah pertandingan. Dia hanya fokus kepada survei, siapa yang menang, siapa yang didukung siapa. Nah, jadi setelah itu baru kemudian kita melakukan penelitian dan memang kita menemukan banyak sekali berita yang masih menggunakan dua cara seperti itu, yaitu bingkai individu, dia hanya fokus terhadap pribadi dari politikus, dan dia hanya fokus terhadap survei, siapa yang lebih unggul, siapa didukung sama siapa, dan bahkan ketika
pemberitaan yang dilakukan. Ini juga sebuah temuan yang menarik ketika berita yang dipublikasikan setelah adanya debat, di mana kan seharusnya harapan kita ketika setelah ada debat yang dibahas mungkin isi dari debatnya gitu ya. Apakah masuk akal, visi misi yang ditawarkan apakah masuk akal atau tidak. Tapi ternyata justru yang kita temukan lagi-lagi berita-berita yang hanya fokus pada individu. Misal contoh berita yang membahas pakaian dari calon ketika debat, bahas gesturnya, bahas sopan santunnya. Nggak ada itu, kemudian nggak ada yang dibahas apakah ini masuk akal, ide-ide yang dia tawarkan, itu nggak masuk. Jadi mungkin itu salah satu yang menarik ada di sana ya. Jadi bahkan ketika ada sebuah event yang benar-benar membahas substansi dari politik, berita tetap nggak membahas itunya. Yang dibahas elektabilitas setelah debat. Bagaimana gaya dia berbicara, gaya pakaiannya, gestur tubuhnya. Jadi kurang lebih mungkin itu adalah satu temuan yang menarik ya, karena kalau masalah politainment mungkin itu sudah biasa, kita semua sudah tahu, cuman kita ternyata di penelitian ini kita mengonfirmasi bahwa bahkan ketika ada debat atau bahasan-bahasan yang substantif, tetap aja itu nggak dimakan sama media, dan yang dikeluarkan lebih banyak tadi itu yang membahas individu dan membahas sekedar survei, sekedar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Menurut peneliti senior Remo TV, Muhammad Heikel, politainment di pemilihan umum Indonesia bukanlah hal baru. Kata Heikel, harusnya masyarakat tidak dijejali dengan persoalan-persoalan yang di luar konteks pembangunan negeri ini. Heikel mengibaratkan informasi-informasi yang ada di media terkait pemilu 2024 ini kebanyakan lemak tanpa daging. Padahal ini persoalan siapa yang bakal memimpin Indonesia nanti. Sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang baru muncul di pemilu, tapi itu adalah garis besar dari bagaimana pemberitaan politik kita. Dari sejak sebelum pemilu pun kita sering melihat bahkan bagaimana misalnya dulu pemberitaan tentang Pak Jokowi itu mengeksplor sisi-sisi kehidupan personalnya, keluarganya, anak-anaknya, dan sebagainya. Sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu relevan dengan misalnya posisi Pak Jokowi sebagai presiden gitu. Nah, tapi di konteks pemilu ini menjadi sesuatu yang lebih urgent lagi. Kenapa? Karena di momen ini bangsa Indonesia akan memutuskan siapa yang akan memilih. Kita semua tahu pilihan atau aksi yang akan kita ambil itu pasti ditentukan oleh informasi yang kita dapatkan. Apa jadinya kalau informasi yang kita dapatkan isinya kolesterol semua gitu, nggak ada dagingnya, nggak ada sesuatu yang bermakna. Nah ini yang menjadi kenapa fokus ini menjadi penting bagi Remo TV, karena ini akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Bagaimana mungkin kita bisa memilih secara rasional ketika informasi yang disajikan semuanya emosional, mengajak kita emotional appeal sama personal dari kandidat. Kalau kata Sekjen Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, mengatakan media massa diperlukan oleh masyarakat sebagai penyalur informasi. Tapi media juga boleh dikritik, apalagi kalau informasi yang disajikannya hanya yang receh-receh saja. Ika mengatakan kurang diangkatnya isu-isu penting dan lebih disorotnya isu receh berkaitan dengan umpan klik atau viewers. Media itu tetap penting ya untuk dikritik karena perannya justru untuk publik, yang membuat dia harus selalu gitu ya dikritik supaya tetap menjadi relevan dan dia bisa kembali gitu ke track record sebenarnya, bisa membawa misi-misi untuk publik gitu. Nah, tentunya ini menjadi memperburuk sebenarnya atas segala ekosistem informasi yang sebenarnya sudah buruk gitu ya di Indonesia ini. Pertama, kita melihat ini sangat terkait sebenarnya dengan bisnis model juga yang sekarang dipilih oleh banyak terutama media-media online gitu. Ketika keberagaman mengenai bisnis model ini belum banyak dilakukan dan mostly gitu ya masih banyak menggantungkan pada bisnis-bisnis digital yang kita tahu bahwa karakter bisnis digital ya yang masih banyak menggantungkan pada pola-pola misalnya AdSense,
kemudian yang itu relate kemudian dengan jurnalisme clickbait kita. Nah, artinya ini mendorong nih hal-hal seperti ini ya. Jadi hanya untuk mengejar tadi revenue atau cuan dan sebagainya, ini akhirnya mendorong media lebih banyak memproduksi konten-konten receh gitu. Karena memang salah satu untuk bisa memperbanyak ya revenue seperti ini ada dua hal. Satu, kuantitas. Kemudian yang kedua adalah tadi bagaimana berita itu dikemas supaya dia gampang diklik atau lebih banyak mengundang klik gitu ya. Jadi engagement terhadap audience, semakin besar dia mendapatkan engagement dari audience, semakin banyak kliknya, itu yang kemudian relate dengan revenue yang didapatkan media. Akhirnya ini justru gitu ya memperlemah ataupun memperburuk tentang etika-etika jurnalisme. Sering sekali isu-isu yang justru sangat penting gitu akhirnya menjadi sangat receh gitu ya, yang akhirnya tentu saja publik yang menerima dampak paling besar karena di situasi publik harus menentukan pilihannya sementara dia tidak mendapatkan pasokan informasi yang berkualitas sebagai pedoman dia gitu ya untuk memilih. Newsbeat. Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi IPK 2023 dari 180 negara di dunia. Data ini dikeluarkan berdasarkan persepsi masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Di urutan pertama ada Denmark yang sudah menempati posisi ini setidaknya 5 tahun terakhir dengan skor 90 dari 100 poin. Di posisi kedua ada Finlandia, skornya 87 dan tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya. Lanjut ada Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, Belanda, Jerman, dan Luxembourg. Sedangkan Indonesia stagnan di 34 poin. Pantai Pink di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo masuk jajaran 20 pantai terbaik di dunia versi Lonely Planet. Lonely Planet menyoroti kelangkaan pasir berwarna merah jambu ini. Pantai eksotik di Nusa Tenggara Timur tersebut menempati urutan ke-14. Pantai Pink di Pulau Padar juga memiliki terumbu karang dan menjadikannya tempat populer ikan-ikan tropis. Nah, berdasarkan Lonely Planet, Pantai Pink Beach kalah dari Pantai Aomaya di Thailand di urutan ketiga, yang terkenal dengan bukit karang yang menjulang dari laut. Kalau di urutan ke-1, ada Pantai The Pass Bay Byron Bay di Australia. Berkat lagu Flowers, Miley Cyrus berhasil menyabet Piala Grammy Awards 2024 kategori Best Pop Solo Performance. Piala ini diberikan Mariah Carey yang hadir sebagai presenter Grammy Awards 2024. Sebelum memenangkan kategori Best Pop Solo Performance, lagu Flower dari Miley Cyrus berhasil menduduki puncak Billboard Hot 100 selama 8 pekan. Tak hanya itu, Flower juga memecahkan rekor Spotify untuk streaming terbanyak dalam 1 minggu. Ajang Grammy Awards 2024 sendiri digelar pada 4 Februari 2024 di Crypto.com Arena, Los Angeles. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Founder Vodem ID John Iyas Ganesha Simamora melihat konten-konten terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden di media sosial lebih mengarah ke gimmick-gimmick. Justru gagasan politiknya malah sangat kurang. Namun John tak memungkiri kampanye yang mengarah ke ranah hiburan dilakukan untuk memikat pemilih-pemilih. Oke John, saat ini kan banyak gitu ya video-video, konten-konten yang cenderung tuh politainment gitu, yang entertaining tapi soal pemilu. Nah apa nih tanggapannya dari John sendiri perihal ini? Politainment menurut perpaduan kata kan itu terdiri dari kata politik dan entertainment, yang berarti hiburan politik bisa juga atau politik yang menghibur. Nah, politainment ini saat ini kalau kita lihat di media itu atau di medsos itu sangat bertebaran ya. Dan kita tahu bersama kalau kita lihat dari data CFDS dan DPT, daftar pemilih tetap dari KPU RI, sejumlah anak muda dari 17 sampai 40 tahun itu sebanyak 50-55% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan itu kalau kita lihat anak muda yang banyak pada saat pemilu 2024 14 Februari nanti, 2024 hari Rabu, itu anak muda itu erat kaitannya dengan medsos, baik itu TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah, kalau kita melihat konten-konten yang saat ini yang terlihat itu banyak sekali lebih ke konten-konten
yang fokus kepada hiburan atau politik yang dikemas dalam bentuk hiburan, yang dimana ada joget ataupun pencitraan, fokus kepada gimmick-gimmick dan lain sebagainya, tapi kurang terhadap ide atau gagasan yang akan dibawa kepada pasangan calon untuk Indonesia selanjutnya. Kalau kita lihat dahulu, politik dan entertainment itu adalah sebuah diibaratkan air dan minyak yang tidak bisa bersatu. Tapi karena adanya komunikasi politik ataupun media di dalamnya bisa mengemas itu lebih lebih bisa menyatu di sana di dalamnya. Tapi memang kita tidak pungkiri itu adalah sebuah kampanye pasangan calon untuk mendapatkan suara. Tapi yang akan terjadi akan bisa menjadi bias antara fakta dan fiksi. Karena setiap orang itu, kenapa saya bilang fakta dan fiksi? Fakta itu mengatakan bahwa seseorang itu bagaimana kredibilitasnya, melakukan setiap kegiatannya, ataupun fakta-fakta yang sudah dia melakukan program kerjanya. Tapi fiksinya itu dia diibaratkan sebuah fiksi yang dilihat dari dibuat karikatur atau dibuat dari animasi dan sebagainya. Jadi kita dibuai oleh lucu-lucuan dan supaya kita nyaman terhadap membaca tentang isu politik. Itu sebenarnya baik karena mengemas dengan baik, tapi akan salah kalau misalnya masyarakatnya belum melek dalam politik atau belum aware terhadap literasi digital. Karena kita ketahui bahwa itu masih kurang di masyarakat Indonesia untuk literasi digital ataupun melek politik. Nah, seperti yang disebutkan sama John tadi, politainment kan ingin melibatkan emosi atau appeal dari pemilih ya. Contohnya mungkin ada seorang yang dukung B terus berubah jadi dukung A gara-gara melihat pasangan A sopan, atau karena ternyata pasangan yang dia dukung sebelumnya sikapnya nggak sopan atau arogan atau gimmick-gimmick lainnya gitu ya. Nah, maka apakah bisa gitu politainment ini dikatakan sebagai salah satu teknik kampanye yang terbaru gitu? Iya, kalau dibilang teknik kampanye, iya benar. Makin kesini kampanye itu makin bagaimana mempengaruhi orang-orang yang paling besar. Saat ini paling besar adalah anak muda. Bagaimana dia menarik engagement anak muda dengan datang dari hal-hal yang disukai anak muda. Nah, itu dari contoh hiburan ataupun bentuk video-video singkat yang anak muda banget gitu animasi ataupun lebih ke dalam bentuk karikatur ataupun meme-meme yang dibuat anak muda itu menjadi seru ya, politik itu tidak seberat itu. Tapi kalau anak muda tersebut tidak melek politik dan tidak literasi digitalnya kurang, itu akan berpengaruh untuk biasnya antara fakta dan fiksi tadi. Karena yang dipentingkan itu kan dia mau 5 tahun ke depan ya. Ide gagasan yang kita ingin cari bukan bagaimana dia menghibur kita dalam beberapa detik atau menit, tapi ide gagasan yang ingin kita cari. Mungkin tidak semua kita bisa telusuri. Misalnya saya fokus terhadap lingkungan. Nah, apa saja yang ingin gagasan yang dibawa oleh paslon itu untuk lingkungan. Jadi kita bisa melihat, mengecek satu-satu, baik dari partai politik, baik dari hal-hal yang partai politik mengusungnya tadi dalam bentuk koalisi, kemudian bagaimana program kerja yang terhadap lingkungan sebelumnya. Pasti kan mereka, kalau kita lihat dari semuanya itu, baik presiden dan wakil presiden sudah pernah menjadi pejabat negara ya. Jadi kita bisa melihat ide gagasan dan apa latar belakang kegiatan-kegiatan dan program kerja mereka. Nah, dampaknya berarti apa dong? Dampaknya itu akan ketika masyarakat kurang literasi digital dan melek politik, itu akan bias. Akan bisa terjadi bias antara fakta dan fiksi tadi. Terakhir nih John, apa pesan kamu terhadap para pemilih supaya nggak jadi korban dari politainment gitu? Oke. Pesan terhadap supaya banyak para pemilih tidak menjadi korban politainment, ya saya ini menganggap bahwa kita harus mengambil peran satu sama lain, baik dari media KBR memberikan informasi yang ide gagasan yang dilihat dari pasangan calon, baik dari KPU menyiapkan relawan demokrasi yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa pentingnya relawan demokrasi untuk mengajak, menginfluence banyak orang untuk lebih literasi digital, dan terlebih kita untuk fokus terhadap mencari tahu hal-hal yang penting di dalamnya, baik itu
latar belakangnya, program kerjanya, baru rekam jejaknya, baik kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Nah, itu kita harus sama-sama meriset dan melakukan baca yang lebih dalam, karena memang itu bukan hanya menghibur kita. Kita tidak memilih orang yang bisa menghibur beberapa detik dan beberapa menit. Kita itu ingin negara kita itu lebih maju, negara kita lebih sejahtera, dan semua aspek itu bisa terpenuhi. Jadi pilihlah sesuai dengan rasional kita, logis kita, dan jangan lupa riset terlebih dahulu. Terima kasih, itu tadi John Iyas Ganesha Simamora, founder Vodem ID. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai gagasan ketiga capres belum konkret menjawab permasalahan inklusivitas. Menurut peneliti PBHI Anissa Zahra, gagasan para capres hanya normatif dan belum menyentuh persoalan di permukaan dan akar masalah. Semisal, soal pendataan penyandang disabilitas, menurutnya para capres harus menyampaikan secara utuh langkah dan strateginya ke depan. Anissa mendorong para pemimpin selanjutnya bisa memberikan ruang luas bagi pelibatan perempuan, kelompok disabilitas, hingga masyarakat adat untuk bisa mewakili kepentingan mereka sendiri. Menurutnya, pemerintah juga dinilai kerap tidak melibatkan suara kelompok masyarakat rentan dalam penyusunan regulasi terkait pembangunan inklusif. Masih dari Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipimpin Hasyim Asyari dan 6 anggotanya. DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. DKPP menyatakan, tindakan Ketua dan anggota KPU menindaklanjuti putusan MK sudah sesuai konstitusi. Namun, ada tindakan para teradu yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Lantaran, seharusnya KPU mengubah PKPU terlebih dahulu setelah syarat usia Capres-Cawapres diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hedi Lugito mengatakan, pelanggaran kode etik itu tidak mempengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut Hedi, vonis DKPP terhadap Hasyim Asyari dan kawan-kawan murni soal kode etik, sehingga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu. Putusan itu juga tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Terakhir, mampir Medan. Bahkan 155 ekor satwa di Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo di Sumatera Utara masih dibantu Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI). Mengutip Antara, hal ini diungkap pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah PUD Pembangunan Bambang Hendarto. Kata dia, bantuan akan diberikan sampai 15 Februari. Namun, ia mengaku sedang mengajukan permohonan perpanjangan bantuan. Diperkirakan butuh biaya 90 juta per bulan untuk pakan 155 satwa. Tetapi lantaran krisis finansial, maka 3 bulan pakan satwa atau 270 juta masih berutang. Sebelumnya, 4 ekor harimau mati di Medan Zoo. Belum diketahui penyebab kematian mereka, namun Walhi Sumatera Utara mendesak kebun binatang itu ditutup. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy, bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.